Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue di acara ngosor. Ngobrol sore. Oke, hari ini bertepatan di hari akad masal Pesona Kahuripan 8 ya. Kebetulan banyak teman-teman buat pesona lah, sahabat pesona, teman-teman dari Bank Tabungan Negara. Bogor ya, Mas? Ya, Bogor ya. yang utamanya Bogor. Oh, Bogor ya. Kok saya Siap. pura-pura nggak tahu ya. Oke, ada teman-teman dari Bogor ya, dari Jalan Pengadilan. Yang realisasi akadnya yang tertinggi di Bogor ya, sebanyak 5.000 unit ya. Terus kita ini adalah salah satu penyumbangnya juga ya. Pesona Kahuripan ini penyumbang realisasi akadnya itu ya, Mas ya, benar ya? Banyak. Ya, terbanyak juga kita per tahun kemarinnya kita di sekitar 2000-an ya. Yes, 2008. 2008. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa ke Bogor itu sekitar 6 sampai 7.000 Amin, unit lah. amin. Mudah-mudahan itu. Nah, ini sama gua sekarang ada Mas Endah sebagai pelakunya. RM. Ya, sebagai RM yang di Bogor, Bank BTN Bogor. Mas Endah, saya sebenarnya nggak tahu mau ngobrol apa hari ini. Cuma kan banyak orang-orang awam nih ya, orang-orang di luar sana, dia nggak tahu loh produk-produk BTN-nya apa ya. Padahal yang orang tahu, yang populer ya, kalau KPR rumah subsidi ya BTN, nggak ada lain. Ya, Hanya sebatas itu doang. Ini ada nggak sih produk-produk BTN yang memang bisa dimanfaatkan sama teman-teman BTN di luar sana, ya, masyarakat di luar sana, Mas? Oke, kalau kita boleh jelaskan secara umum, BTN itu end to end ada semua. Jadi kalau tagline-nya BTN itu semua ada, semua bisa, semua mudah. Kita tuh secara umum dibagi dua bidang lah, konsumer dan komersial. Kalau komersial kita nggak usah bahas itu karena itu lebih ke orangan, tapi lebih ke untuk PT kayak kredit Jasa Gria, kemudian kredit konstruksi itu tidak kita bahas di sini karena ini lebih untuk banyak itu lebih ke konsumer. Nah, konsumer ini pun dibagi dua lagi. Ada yang subsidi dan ada yang non subsidi. Kayak seperti yang hari ini kita lakukan untuk akad subsidi semua ya kebetulan. Subsidi ini. Subsidi. Rame ini akad ini. Nah, kebanyakan masyarakat itu cuma taunya KPR BTN subsidi, padahal kami ada loh yang non subsidi. Yang populer kalau BTN populer banget udah subsidi. Pasti yang subsidi. Ya. Cuman kita pun sekarang mulai bergeser kalau main-main ke cabang-cabang BTN tidak hanya ditawarkan atau diperkenalkan dengan yang subsidi aja, tapi subsidi juga. Nah, non subsidi juga dibagi dua nih. Untuk kalau bahasanya itu ada equity loan, personal loan, sama mortgage. Kalau mortgage-nya KPR ya. Yang berbasis properti. Setidaknya ada dua produk di situ. Kita ada kredit agunan rumah dan KPR baik yang baru maupun second. Kalau KPR baru udah biasa lah ya, kayak yang subsidi juga, cuman karena dia non subsidi ada ketentuan harga jualnya nggak dibatasi, kemudian untuk penghasilan konsumen juga tidak dibatasi. Ini untuk harga nggak dibatasi ini gimana maksudnya? Kalau yang non subsidi. Non subsidi. Jadi si penjual ataupun si pemilik ini kita bahas yang second ya, bukan yang baru nih. Baru dan second sama, tapi kalau mau yang second boleh juga. Yang second ya, kita bahas yang second. Contoh saya mau jual rumah nih. Saya ada rumah, tapi kan harga rumah itu bukan yang ditetapkan sama si penjual rumah sebelumnya. Contoh saya beli di developer, saya beli 200 juta. Apabila nanti saya mau jual lagi, apakah saya harus ngikutin harga yang 200 jutanya apa suka-suka saya nanti? Bisa dibilang sebenarnya suka-suka. Cuma nanti kita juga ada appraisal independen ya, yang bisa aja sebenarnya kalau harga itu kesepakatan antara penjual dan pembeli kan. Cuman kita ada kontrolnya di KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Di situ mereka mengappraise nilai itu sesuai dengan nilai pasar wajar. Nanti mungkin perjanjian antara penjual dan pembeli 1 M misalnya. Tapi ternyata di appraise-nya oleh appraisal cuman jatuhnya 700 juta misalnya. Ya berarti nilai yang disepakati untuk harga jual yang disepakati itu maksimal di 700. Nah, di hutang ke bank itu tinggal lagi LTP-nya berapa. Misalnya dia bisa dibiayai 90% LTP-nya. Kan 10%-nya berarti DP yang harus dibayar oleh pembeli. Jadi misal harga 700 juta, 70 jutanya DP, yang 630-nya adalah KPR dengan catatan RPC-nya masuk. Oke. Itu sih kalau kaget. Berarti tetap ujung-ujungnya kita juga kalau rumah ini yang ditentukan tetap yang apa tadi KJPP ya? Iya, Kantor Jasa. KJPP ya yang menilai rumah ini ya. Karena mereka nanti menghitungnya berdasarkan bidang keilmuan mereka, bisa dengan nilai reproduksi, maksudnya nilai pembangunan rumah dibandingkan dengan harga pasar yang ada di sekitar wilayah itu. Jadi itu yang dijadikan patokan nantinya. Jadi kalau untuk debitur ini nanti kalau mau beli rumah second ini, yang jadi jaminannya apa? Sertifikat rumahnya atau apa? Jadi ini saya kasih contoh aja. Misalnya Mas Rizal nih kebetulan punya rumah di daerah anggaplah Celengsi di sini. Kemudian kebetulan mau dijual, akhirnya iklan lah di OLX. Kemudian saya nih lagi cari-cari rumah, ketemu nih sama rumah Mas Rizal.
kita ketemuan, tapi saya cuma ada uang misalnya Mas Rizal jual anggaplah 500 juta. Saya kebetulan baru ada uang 100 juta untuk DP. Nah, 400-nya itu bisa kita KPR-kan ke bank. Jaminannya apa? Ya jaminannya sertifikat dan IMB atau PBG rumah yang akan dibeli itu. Nanti ketika akad kredit sekaligus tanda tangan akta jual beli atau peralihan hak dari Mas Rizal ke saya. Oh, oke. Gitu. Berarti nggak ada apa namanya, nggak ada yang dijaminkan. Contoh ya, yang saya pernah dengar dulu ya, kur itu kan ada yang harus dijaminkan kan. Kredit usaha rakyat itu kan harus ada yang dijaminkan. Ya, karena nanti kalau beda kur itu kita jadi kembali ke kredit yang tadi saya bilang komersial. Jadi dia uangnya itu kasarnya untuk kepentingan komersil, dia mengagunkan aset untuk mendapatkan uang yang diputar untuk modal kerja atau investasi. Oke. Kalau ini, lagi ada tentang ini tadi kita ada rumah second, rumah baru udah nih. Terus ada nggak sih orang yang bisa pinjam uang cuma-cuma? Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau dibilang uang cuma-cuma ya nggak ada kopi gratis sih. Nggak ada kopi gratis ya. Pasti tetap ada ya. Agunannya ada dua nih. Kalau di unit consumer itu kita ada namanya kering, kredit ringan BTN. Ada juga yang kering tuh dibagi dua juga, ada yang payroll dan non payroll. Oke. Ya, itu lebih ke harus ada perjanjian kerjasama dengan institusinya terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah kredit agunan rumah. Ini orang yang banyak nggak tahu nih. Jadi kalau mungkin dibilangnya equity loan atau personal loan. Jadi kita mirip kayak kur tadi tuh. Cuman kan kalau kur tadi untuk tujuan produktif, untuk tujuan modal kerja atau investasi. Ini enggak. Sebenarnya selama untuk tujuan konsumtif boleh pakai namanya kredit agunan rumah. Jadi Mas Rizal kayak tadi kalau boleh saya contohkan, punya aset dihuni, ditempatin, kemudian sertifikatnya ditangani nganggur, pengen disekolahin ke bank, nah itu bisa. Jaminannya tadi sertifikat dan atau IMB atau PBG rumah yang di di agun dan tadi gitu. Berarti ada produk kering, ada produk car, ada produk kur, apa lagi? KPR second, KPR subsidi. Lumayan banyak berarti ya? Banyak banget kita. Bukan seperti saya bilang tadi, semua ada, semua mudah dan semua bisa. Oh iya benar. Tagline-nya itu ya. Jadi buat teman-teman tuh yang BTN sebenarnya bukan hanya sekadar KPR subsidi BTN ya, bukan itu doang. Banyak tadi car, kur, kering, terus KPR. Belum ada kredit konstruksi. Kalau mau yang bagi PT-PT pengen developer, ya bisa kita biayain. Oh bisa itu? Bisa, modal kerja investasi ada semua gitu. Oke, segede itu ya. Luar biasa sekali berarti itu banyak produk-produk yang ada di BTN. Ataupun pengen tahu lebih detail lagi ya, nanti boleh di websitenya btn.co.id ya. btn.co.id nanti bisa dicek itu pengajuan apa aja, detail produknya, suku bunganya ya, benar. Kemudian atau datangin hotel-hotel terdekat ya, biar lebih biar lebih jelas lah ya, untuk penjelasannya. Kalau ini kan kita hanya membahas apa produk ya. Karena banyak yang bertanya kemarin produk. Saya juga baru tahu kemarin ada kering. Saya aja loh yang udah 2 tahun di sini, saya baru tahu ada kering. Kering itu soalnya PKS biasanya tuh yang sudah kita berjalan banyak kok dengan belum. Kalau kita ngomongnya ada kita TWPAD yang khusus untuk angkatan darat. TWPAD itu ada tuh yang TNI. KPR-nya tersendiri dia, di luar subsidi, di luar non subsidi, bisa non subsidi tapi dengan suku bunga khusus karena kita kerjasama dengan. Oke, tadi ada TWP juga, TWP ya. TWP untuk khusus angkatan darat. Kalau untuk PNS kalau sebenarnya PNS non subsidi semuanya bisa. Cuman kalau subsidi dia khusus Tapera. Oh, Tapera. Oke, itu yang PNS berarti bisa ya PNS ya. Bahkan bisa 0% itu. Dia tanpa uang muka sama sekali. Oh, lebih mudah berarti ya? Yes. Oke, berarti kalau untuk yang PNS 0 DP hanya sekadar rumah doang, apa ada lagi? Mau renov gitu ada nggak sih? Kredit agunan rumah tadi bisa dengan renov. Kita juga ada produk bundlingnya non subsidi sebenarnya. Yang mungkin sebenarnya ke kering juga, cuman ada yang khusus untuk kita misalnya udah punya rumah nih, udah beli rumah tapi belum ada isinya tuh. Ya. Untuk isinya bisa juga ke Bank BTN di kering. Gitu. Oke. Jadi contoh nih ya, orang akad rumah subsidi nih, ya kan? Akad rumah subsidi baru akad. Ya. Terus mau beli perabotan, ya kan? Kan lumayan perabotan. Ya. Bisa diajukan. Boleh, bisa. Selama tadi syarat dan ketentuannya dipenuhi. Oke. Siap banget itu. Ini enak banget nih buat teman-teman yang rumah subsidi ya. Subsidi dan non subsidi semuanya. Semuanya berarti ya. Tapi ini kita lagi akad subsidi. Siap. Buat teman-teman yang kemarin yang katanya rumah subsidi, tar dulu dah.
Gua pengen renovnya ntar, gua pengen nempatinnya pas ada perabotan. Ini ada kemudahan loh dari BTN sendiri, namanya Kering. Bisa langsung ajukan ke BTN terdekat ya. Nah, untuk perabot ya bisa dibeli itu ya. Ya. Jadi kita kerjasama juga dengan ininya apa? Vendornya. Vendor ya, kayak informal gitu semacam. Saya kurang jelas listnya, cuman ada vendornya nanti ya furniture nanti kita itu harus menggunakan vendor tersebut. Oh, gitu sih. oke. Berarti debitur nggak usah repot-repot dong. Iya, benar. Iya kan? Datang pengajuan rumah subsidi di ACC. Habis itu mau ngisi barang lagi, tinggal datang lagi ke PTN di ACC lagi. Habis itu barang nggak usah dicari, ya kan? Tinggal dicarikan malah ya. Kita tinggal sesuai dengan pengennya kayak gimana gitu. Benar. Berarti banyak banget kemudahan di Bank BTN nih. Makanya buat teman-teman yang itu jangan pernah meleng lah dari BTN ini, karena BTN sekarang ini udah 77 tahun loh. Yes. Ya kan? Bukan usia yang muda tuh. Bukan usia yang muda itu, udah tua lah ini mah. Udah mateng banget ini ya. Pengalamannya udah luar biasa. Itu buat teman-teman yang lain mau kredit apapun itu jangan lupa Bank BTN. Ya, sampai ketemu lagi di acara gua, di acara ngosor. Pantengin terus, nanti gua akan ngebahas lagi dengan berbagai macam topik lah. Nanti dikat tuh ya. Dikat tuh. Dengan berbagai macam topik lagi yang seru-seruan perihal apa aja yang ada di bank, bisnis apa aja yang bisa kita jalankan, nanti kita akan bahas perihal itu. Terima kasih Mas Endah atas waktunya, lumayan soalnya sebulan lebih nih. Enggak lah, baru hari ini nih. Sibuk terus ini Pak Rijal. Baru hari ini bisa diwawancara. Oke, ketemu lagi nanti di acara gua di episode selanjutnya di acara Ngosor. Sore.